Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar gelar mediasi perdamaian kekal antara Desa Arma dan Watmuri pada Rabu 13 April 2022. Mediasi tersebut dilaksanakan di kediaman Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dihadiri oleh Ketua Klasis GPM Tanimbar Utara, Ketua DPRD, Ketua Majelis Jemaat Kedua Desa, Camat Nirun Mas, kedua kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat yang datang dari Desa Arma dan Watmuri, serta masyarakat kedua desa tersebut yang berdomisili di Kota Somlaki. Kegiatan mediasi ini bertujuan untuk membuat suatu keputusan sakral secara adat dan gereja tentang perdamaian kekal yang mengikat sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi antara kedua desa yakni Arma dan Watmuri. Biar memberkati hamba, Tuhan tolong, rahmati dan hikmat. Iya, masing-masing ada yang kalau yang masing-masing itu yang betul langsung dia. Ada dia nanti betul tempur. Itu bersiap. Ini bersiap. Selama saya ada kok dia bersiap tetap sampai sama-sama. Jadi kalau itu dari Sahabat Tanimbar News, kini saya telah berada di kediaman Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan langsung bertemu dengan masyarakat Arma yang sementara hari ini duduk dan bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari Watmuri terkait dengan pelaksanaan kegiatan perdamaian kekal yang digelar di tempat ini. Mereka hari ini berkomitmen bersama untuk tetap ada dalam satu ikatan, dan juga mereka telah bersepakat untuk nantinya kegiatan ini dilaksanakan dan tidak akan terulang lagi ke depannya. Kita akan mendengar tanggapan dari salah satu masyarakat Desa Arma yang ada di sini. Bapak, permisi Pak, Bapak masyarakat Arma ya? Iya Pak, kita ingin dengar sedikit apa tanggapan Bapak sebagai masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan hari ini soal ya, kalau menurut saya dari kegiatan ini berharap kedepannya bisa dilaksanakan bahwa tidak ada lagi konflik-konflik yang terjadi di antara dua desa tersebut. Yang namanya perdamaian itu tentu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, baik itu dari aspek pendekatan sosial kemasyarakatan, tapi juga pendekatan spiritualitas. Nah, dengan demikian, maka konsep perdamaian kekal ini kita gelar dalam mediasi bersama pemangku kepentingan, baik itu dari Desa Arma dan Desa Watmuri. Dan kemudian menyepakati satu hal saja, yaitu agenda perdamaian kekal yang sesungguhnya terlahir dari seluruh pemangku-pemangku kepentingan, baik itu dari Desa Arma maupun Desa Watmuri. Juga tidak kalah pentingnya ada kontribusi pikir yang positif yang terlahir dari saudara-saudara masyarakat Arma yang berdomisili di Somlaki dan sekitarnya, termasuk masyarakat Watmuri. Nah, dengan demikian konsep ini kita gagas, dan sebagai tindak lanjutnya adalah kita akan menggelar perdamaian abadi dalam waktu dekat, dan kemudian terkait dengan konsep-konsep pikir yang sesungguhnya sedikit mengerucut terhadap agenda ini. Sebagai camat, saya kedepankan kita tidak harus mesti pakai pendekatan-pendekatan historis,
kita tidak mesti harus mengedepankan pendekatan yuridis. Gerarci Sarwuna menjelaskan dalam mediasi tersebut beliau sangat mengedepankan pendekatan masa kini sehingga seluruh potensi konflik internal yang terjadi antara Desa Arma dan Watmuri dapat diputuskan mata rantainya, sehingga masyarakat kedua desa tersebut dapat melihat secara baik keberlangsungan hidup mereka ke depan yang rukun dan damai tanpa dihantui konflik. Hemat kami, dari 3 kali mediasi yang dilakukan membawa dampak yang positif bagi seluruh tatanan kehidupan masyarakat maupun jemaat, baik itu di Arma maupun Watmuri. Karena prinsipnya sebagai gereja tentu kami menginginkan supaya yang kami sebutkan sebagai perdamaian kekal, bukan perdamaian abadi tapi perdamaian kekal. Perdamaian yang tidak berubah, perdamaian yang berlangsung selama-lamanya, bukan berdamai kemudian konflik dan berdamai lagi, konflik dan berdamai lagi, tetapi harapan kami sebagai gereja, perdamaian kekal yang akan berlangsung di tanggal 19 yang akan datang ini betul-betul membawa dampak yang positif bagi kehidupan bersama, baik masyarakat di Watmuri maupun masyarakat di Arma. Karena baik Arma maupun Watmuri, mereka itu bukan orang lain, ya, tetapi dalam pendekatan keagamaan pun kita satu keyakinan. Bukan saja satu keyakinan, tapi kita sama-sama warga gereja Protestan Maluku. Tanggung jawab kami di situ menuntun supaya proses perdamaian yang tadi telah dipercakapkan dalam rencana di tanggal 19 itu betul-betul berlangsung dengan baik dan tidak ada konflik lagi setelah itu. Dan kedua, kami telah selama mediasi pertama, kedua, ketiga, kami telah berkoordinasi dengan pimpinan gereja Protestan Maluku, MPH Sinode, dan kami juga mendapat pikiran-pikiran yang positif berkaitan dengan mekanisme perdamaian ini. Dan tadi telah kami sampaikan justru seluruh proses perdamaian yang akan dilakukan dalam pendekatan keagamaan itu langsung di-tackle oleh kami, saya dan Ketua Majelis Jemaat GPM Arma maupun Ketua Majelis Jemaat GPM Watmuri. Ya, harapan kami seperti itu, ya. Semoga setelah ini tidak ada lagi konflik yang akan terjadi. Sebagai keluarga, sebagai orang saudara, mereka bisa masuk keluar seluruh sumpah yang terjadi di masa-masa lampau, ada pengorbanan yang terjadi di masa lampau itu kita akan selesaikan semua. Tentu saja dalam berkaitan dengan momentum Paskah ini, Tuhan Yesus sebagai korban penebusan dosa itu menjadi jembatan untuk kita bicara menyangkut proses perdamaian ini. Dan saya rasa kalau kita ikuti percakapan tadi, justru perdamaian yang akan terjadi ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk Arma dan Watmuri. Bahkan seluruh tahapan-tahapannya sangat kuat. Misalnya nanti setelah dari Natir mereka ke gereja, dari gereja itu ada nasar yang dibawa, nasar itu akan ditaruh di derma, dan setelah itu kita sama-sama arak-arakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Itu ada acara pertukaran nasar, baik yang tadi didoakan di gereja itu dari Watmuri menyerahkan ke Arma, Arma menyerahkan ke Watmuri. Bukan itu saja, tapi yang akan disiapkan oleh jemaat juga adalah alat-alat sakramen perjamuan. Itu juga akan dibeli oleh Majelis Jemaat Arma dan Watmuri. Sampai di situ akan ada pertukaran sebagai ikatan janji. Dan yang paling terakhir yang menurut saya sangat kuat adalah soal pengorbanan darah penebusan. Itu akan dilakukan oleh Watmuri dan Arma, dan simbol penebusan darah itu diikuti oleh sumpah adat dan akan diakhiri dengan pergumulan oleh
para pendeta, dan saya rasa ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Mereka menciptakan sebuah sejarah baru, dan tadi saya katakan ini. Samuel Sauhalata mengatakan, sebagai pihak gereja tentu bertanggung jawab untuk menuntun umatnya karena ia sangat menginginkan dan mengharapkan perdamaian kekal untuk selama-lamanya, sehingga dapat membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Arma dan Watmuri dalam menyambut Hari Raya Paskah Kristus. Shalom ya, damai. Iya, gaya bebas sekarang. Silakan. Ya, gaya bebas ya. Dari kediaman Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nik Desi Timur mengabarkan.